menyerap energi penyakit. Nah, ini ya, baik, langsung saja akan saya jelaskan. Buat Nur Hoki, ya ini jawaban dari saya. Untuk fosil kelor atau gali kelor yang dipakai untuk pijat itu biasanya kebanyakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini saya kembali akan menjawab sebuah pertanyaan dari sahabat subscriber yang menanyakan di kolom komentar masih di seputar gali kelor. Dan buat sahabat-sahabat yang bertanya di kolom komentar tapi tidak saya jawab, saya mohon maaf. Berkali-kali sudah saya jelaskan, bukannya saya tidak mau menjawab, dikarenakan sudah pernah saya ulas. Ya, perlu diketahui, sekali lagi saya katakan, barangkali ada pertanyaan-pertanyaan yang tidak saya jawab, bukan berarti saya tidak mau menjawabnya, tapi dikarenakan sudah pernah saya ulas di video-video saya sebelumnya. Kebetulan pertanyaan ini belum pernah saya ulas sehingga saya jawab di sini. Ini yang bertanya atas nama channelnya Nur Hoki, yang bertanya di kolom komentar. Yang inti dari pertanyaannya adalah fosil kelor dibuat pijat, benarkah bisa menyerap energi penyakit? Nah, ini ya, baik, langsung saja akan saya jelaskan. Buat Nur Hoki, ya ini jawaban dari saya. Untuk fosil kelor atau gali kelor yang dipakai untuk pijat itu biasanya kebanyakan yang belum membatu atau yang belum memfosil, lebih tepatnya dari gali kelornya ya. Untuk gali kelor sendiri itu sebenarnya tidak bisa menyerap energi penyakit. Nah, katakanlah energi penyakit ini adalah energi yang negatif ya. Sebenarnya fosil gali kelor ini sifatnya tidak menyerap, melainkan menetralisir atau menjauhkan atau memproteksi, lebih tepatnya begitu. Sehingga tidak tepat atau kurang tepat jika dikatakan sifatnya menyerap. Untuk jenis gali kelor atau untuk jenis gali kelor, baik yang sudah membatu atau memfosil atau yang belum, ini tidak bisa menyerap, melainkan menetralisir atau menjauhkan atau memproteksi dari energi negatif, termasuk energi yang menimbulkan penyakit atau energi penyakit itu juga dinetralisir. Namun tidak cukup sampai di situ saja. Setelah kita menetralisir, tentunya kita harus bisa memijat dengan titik-titiknya yang lebih tepat sehingga hasilnya lebih maksimal. Karena setelah kita netralisir itu akan mendapatkan hasil yang lebih baik lagi, mendapatkan hasil yang lebih maksimal lagi setelah kita melancarkan peredaran darah. Karena yang namanya orang sakit itu ada bagian-bagian saraf atau bagian-bagian otot besar yang sedikit kaku, dikarenakan penyakit tersebut itu bisa menghambat kelancaran peredaran darah sehingga peredaran darahnya perlu dilancarkan. Tidak sedikit juga dari sebagian orang yang beranggapan atau yang mengatakan bahwasanya kelor itu bisa menyerap penyakit atau bisa menyerap racun. Menurut pendapat saya pribadi itu tidak, teman-teman. Menurut saya pribadi tidak. Mungkin menurut orang lain berbeda, silahkan, tidak masalah. Ada perbedaan pendapat, tapi saya pribadi tidak. Dikarenakan saya sudah membuktikan berkali-kali bahwasanya yang katanya kelor ini bisa menyerap racun, ternyata saya buktikan tidak begitu. Yang katanya kelor ini bisa menyerap energi negatif, ternyata saya buktikan tidak. Lebih tepatnya itu menetralisir atau meringankan, setidaknya begitu. Sehingga kalau untuk menyerap energi penyakit atau menyerap racun, itu menurut saya kurang tepat, menurut pemahaman saya, menurut pengalaman pribadi saya yang sudah saya buktikan, ternyata tidak menyerap, melainkan menetralisir atau memproteksi, lebih tepatnya begitu. Tapi jikalau dari jenis batu itu memang ada yang dalam istilah bahasa Jawanya dahulu biasa disebut dengan watu sedot wiso, yang artinya batu untuk menyerap racun atau bisa begitu. Sehingga bisa dimanfaatkan atau bisa difungsikan untuk menyedot atau menarik, ya lebih tepatnya menyedot ya, menyedot racun. Tapi racunnya ini
dosis rendah, bukan di dalam dosis tinggi. Katakanlah racun ular itu tidak akan mampu, kecuali kalau racun dari sengatan atau gigitan serangga, tawon, mungkin masih mampu, mungkin masih bisa. Tapi kalau kelasnya ular berbisa, apalagi ular kobra, king kobra, tidak mungkin mampu. Ada batasannya, ada kemampuannya sendiri. Begitu. Yang saya katakan ini berdasarkan fakta, bukan berdasarkan mitos atau katanya. Karena saya sudah membuktikan, sudah menyatakan sendiri bahwasanya kelor itu tidak menghisap atau tidak menyedot energi negatif atau tidak bisa menyedot racun atau bisa. Kalau untuk racun atau bisa, itu lawannya tidak kelor. Bukan cara tepat menanggulangi bisa atau racun menggunakan kelor atau untuk menyedot energi penyakit itu juga kurang tepat. Sekali lagi saya katakan bahwasanya kelor ini sifatnya menetralisir bukan menyedot atau memproteksi, itu juga sesuai dengan fungsi alaminya. Ya baik, terima kasih atas pertanyaannya. Semoga ini bermanfaat dan semoga ini dapat mewakili dari sahabat-sahabat pemula agar bisa menambah wawasan, menambah pengetahuan kita dalam memahami fosil Galli Kelor itu fungsinya bagaimana, yang tepatnya itu bagaimana. Ya, pada perjumpaan kali ini cukup sekian dulu dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, salam budaya.